Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat semuanya yang senantiasa dalam keberkahan dan juga ketundukan hati kepada Allah SWT ya. Semoga di kesempatan hari ini tetap dengan kesyukuran yang sangat luar biasa. Alhamdulillah senang rasanya saya Mutia kembali bisa hadiri 92,9 FM Cirebon setiap Jumat sahabatku di rumah ke syurgaku. Muti nggak sendiri pagi hari ini, hari Jumat, tanggal berapa? Kita tanya sama yang punya tanggal. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pengen ngomong apa? Tanggal 28 Muti. 28 Syakban. Bukan. 28 Syakban bukan. Terus 28 apa? 30 Syakban ya. Sekarang 29 Om Riyad. 29, ya. Iya, Om Riyad mau puasa duluan. Baik, 29 Syakban, Om Riyad 1435 Hijriah dan kita ada di 27 Juni 2014 ya. Hari ini kita belajar lagi pembekalan untuk semakin baik ya Om Riyad ya. Betul Muti. Khususnya bagi sahabat-sahabat kita yang sudah membina rumah tangga. Baik, sudah hadir bersama kami ya. Bersama kita Om Riyad. Ya. Ada guru kita Buya dan ada abang kita Bang Hak. Ya, kita sapa Buya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaallah sehat dan berkah selalu ya. Amin insyaallah. Amin. Siap berbagi pagi hari ini? Insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Abang selalu sibuk? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Semangat ya Bang ya. Insyaallah salam. Alhamdulillah. Kalau pas mungkin Abang, Om Riyad, Muti tadi berangkat dari rumah di sini jalan tuh lengang banget. Nuansa aroma Ramadan tuh berasa ya, kayak kelar sahur subuh terus nggak ada kehidupan. Biasanya suka banyak mobil lalu lalang ya Om ya di depan dan belakang kita. Ini kok kayak jalan tol ya Om ya. Tapi benar lagi Muti, biasanya kalau udah habis sahur anak-anak kecil pada keluar semua. Iya. Apain? Iya, pada nggak tahu habis subuhan itu nggak tidur lagi kan rata-ratanya. Kalau sekarang sih sepi-sepi saja. Iya. Tapi suasana Ramadan akan beda. Baik, dan ngomongin tentang suasana Ramadan akan beda, semoga perbedaannya menuju kebaikan. Positif ya. Dan pagi hari ini juga tema kita merubah yang beda menjadi beda. Yang beda kan? Jadi beda. Baik, Ramadan bulan penyatu keluarga. Kalau misalnya tadi Om Riyad kebiasaan dalam sebuah ruang lingkup keluarga ya, ada suami, istri, ayah, ibu, anak gitu kan, sibuk dengan aktivitas masing-masing. Sang suami berangkat pagi, pulang sore, bahkan kadang ada lembur ya, bablas gitu kan. Nah, istri juga seperti itu, ada meeting, yang kerja dan yang lain-lainnya. Tapi begitu Ramadan mereka terangkul bersama, karena mesti harus buka puasa bersama, tarawih bersama, tadarus, dan ada banyak ritual-ritual ibadah puasa yang memang tak ingin dilewatkan begitu saja, gitu kan ya. Dan dilewatinya bareng-bareng sama keluarga. Iya, gitu. Dan semoga perubahan ini menjadi awal yang baik. Amin. Pagi hari ini tema kita adalah Ramadan bulan penyatu keluarga. Ya, Buya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para pendengar semuanya dimanapun Anda berada, wabil khusus Bang Hak dan juga Muti Bang Riyad, yang semoga senantiasa mendapatkan kemudahan. Amin. Amin, amin ya Rabb, dalam segala urusannya di dunia dan di akhirat. Amin, amin. Berbicara tentang Ramadan, ada dua hal yang memang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan. Yang pertama secara lahir, yang kedua adalah secara batin. Dan jika lahir dan batin kita sudah kita persiapkan, maka nanti ada keseragaman di dalam menjalani ibadah puasa ini. Maka secara otomatis Ramadan bisa menjadi sebab bertemunya hati, kebersamaan. Kalau sepintas saja misalnya ya di bulan Ramadan ini, kalau kita baca, kalau kita lihat Ramadan,
kita diajak untuk berlapar-lapar dahaga. Iya. Dan yang biasa lapar biasanya siapa sih? Orang miskin. Orang miskin. Akan tapi di Ramadan orang kaya lapar atau tidak? Lapar. Maka itu sebuah makna bahwasanya ini yang kita inginkan, makna. Makanya tadi kalau disyaratkan oleh Muti bahwasanya Ramadan sudah hari begini langsung begitu. Itu seolah-olah ada sebagian orang itu memang menjalani ibadah itu hanya sekedar ikut-ikutan. Jadi karena ikut tarawih, ikut ini ikut, tidak menyadari bahwasanya apa sih tujuan di balik ini semuanya. Allah syariatkan ini tuh untuk apa? Maka kalau para ulama menjelaskan tentang niat itu sebenarnya kesadaran hati di dalam menjalankan sebuah kebaikan. Katailah bahwa membiasakan yang baik adalah memang sesuatu yang baik. Iya. Ya. Sehingga kebaikan itu sudah menjadi kebiasaan sajiyah atau kebiasaan seseorang. Akan tapi kebaikan itu akan benar-benar bernilai jika diyakini oleh seseorang itu sebagai kebaikan, bukan karena dia terbiasa dengan kebaikan. Tapi, ya. Akan tapi disadari kalau itu kebaikan. Ada kebaikan itu dilakukan oleh seseorang karena memang ya karena lingkungannya begitu maka dia jadi baik. Tapi dia ke tempat lain dia berubah, rusak. Karena apa? Tidak meyakini, tidak ada kesadaran. Dia hanya ikut-ikutan. Misalnya, kenapa dia tidak berzina? Karena nggak ada perempuan yang diajak berzina. Karena lingkungannya memang lingkungan sama di hutan sendiri misalnya, ya kan? Atau di satu tempat yang memang orang tidak ada mau diajak berzina. Misalnya seorang berzina yang tidak punya iman masuk lingkungan yang mulia, di negerinya kaum muslimin yang beriman, yang bertakwa, dia tidak bisa melakukan zina. Akhirnya secara otomatis syahwat juga tidak pernah terlihat di mana-mana, sehingga dia sendiri akan reda. Akan tapi apakah itu sudah menjadi suatu sifat baik bagi dirinya? Belum tentu. Karena apa? Di lingkungannya memang tidak ada. Nah itu, kita tidak ingin melakukan Ramadan itu hanya kayak latah. Itu loh, ikut terawih. Bunglon. Terawih. Sehingga betul-betul rusak. Giliran hari belanja bubarlah di akhir Ramadan gitu. Karena memang bukan. Nah ini yang kita inginkan bahwasanya bagaimana kita itu menjalani sebuah kebaikan bukan karena kita terbiasa terbawa oleh lingkungan, tapi karena kesadaran kita bahwasanya itu sebuah kebaikan. Nah, ini kalau hanya sekedar ikut-ikutan, Masya Allah, ini musibah. Jadi kumpul kayak bunglon ya, kalau kumpul orang putih-putih, orang hitam-hitam ya semuanya. Yang penting saya ikut-ikutan, tidak semacam itu. Nah, sehingga kita tahu bahasanya Ramadan adalah segala kebaikan. Di situ adalah gudang kebaikan, gudang amal baik. Kemudian setelah itu harus kita tekankan kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Ramadan adalah mencakup kebaikan untuk diri pribadi sendiri dan juga untuk kebersamaan dengan orang lain. Diri sendiri melatih agar kita tidak biasa dengan ketamaan. Sebab ketamaan itu bukan merusak orang lain loh. Yang dirusak terlebih dahulu adalah dirinya sendiri. Sehingga orang tamak itu memang pada akhirnya juga mengambil hartanya orang lain atau berbuat rakus dan keji ya. Akan tapi ternyata yang rusak adalah hatinya. Dirinya sendiri rusak sebelum merusak orang lain. Karena dirinya sudah rusak, maka dia punya potensi untuk merusak orang lain. Jadi sifat yang tidak pernah puas, tidak pernah tidak pernah bisa terbiasa kasih syukur kepada Allah, dirinya sudah rusak. Sehingga lihat seperti perbedaannya itu kalau dicontohkan antara tenggorokan dan hati. Kalau tenggorokan dibuat contoh, kalau seseorang untuk meminum air yang asin tidak akan bertambah seger, akan tapi tambah dahaga, kan begitu ya? Itu kan gampang memberikan contoh ya. Karena apa? Yang diminum adalah bukan sesuatu yang benar. Nah, sebetulnya hati pun demikian. Hati tamak itu kayak seperti itu. Di saat dia diberi sesuatu, maka bukan tambah seger, tapi tambah dahaga. Tambah kurang. Padahal yang namanya hakikat kekayaan itu adalah jika seseorang sudah tidak membutuhkan, bukan di saat orang semakin banyak kebutuhan ya. Itu kan gitu ya. Jadi dan itu dilatih di dalam Ramadan itu sendiri. Bagaimana Ramadan seseorang yang di kulkas itu kan minuman sendiri, es teh botol yang dibelinya tadi siang, miliknya sendiri, buahnya pun juga miliknya sendiri. Akan tapi di saat masuk siang hari bulan Ramadan apa yang terjadi? Ditahan. Ya tidak boleh, padahal miliknya sendiri. Istri juga istrinya, dia harus bertahan itu semuanya. Maka itu sebenarnya untuk belajar membatasi.
Lah yang menjadi masalah adalah Ramadan tidak dijadikan untuk belajar sadar itu. Sehingga mohon maaf sekarang itu lihat. Karena puasa bukan dijadikan sebagai sarana untuk sadar mencapai derajat ketakwaan dalam Al-Quran la'allakum tattaqun. Sehingga puasa di siang hari pun ternyata hayalannya adalah berbuka yang banyak nanti setelah. Betul, semua orang jualan hayalannya tuh macam. Jadi bukan untuk berpuasa benar-benar dia ingin memangkas hawa nafsu, ketamaan segala macam ini. Maka dia tidak membuahkan hasil apa-apa. Ngumpulin Bu ya. Ya, ngumpulin. Bahkan sebetulnya ya ini sampai survei guyonan pakar ekonomi anggaran belanja rumah tangga ya. Itu ternyata kalau sudah masuk ke bulan Ramadan itu malah anggaran belanja membengkak itu. Iya. Mestinya kalau hitung-hitungan kan berkurang ya. Kalau seorang itu makannya sehari 3 kali, kalau setiap kali makan 10.000 kan berapa? 30.000 kan. Dan kalau puasa kan makannya tinggal 2 kali. Iya. Berarti kan kurang berapa? Harusnya kan 20.000. Ternyata malah membengkak ini. Jadi 50. Puasanya adalah puasa yang belum menyadari kalau puasa untuk belajar. Madrasah yang namanya Ramadan ini, Universitas Ramadan, universitas yang di atas ketamaan akan dipangkas di situ. Dirinya sendiri. Kemudian empati. Ikut merasakan yang dirasakan oleh yang sesama miskin dan seterusnya. Lihat, tidak pamer dengan segala macam. Di hari semuanya sama. Bahkan termasuk ini adalah ibadah yang unik disembunyikan. Kalau orang sholat akan terlihat. Tapi kalau orang puasa tidak terlihat. Mengajarkan keikhlasan. Ayo, orang puasa kelihatan puasa atau tidak? Tidak. Kecuali ditanya, kenapa kok kamu lemes sih? Orang lemes tidak harus puasa. Mungkin tadi dari dan sebagainya. Ini sungguh kalau kita cermati satu persatu, ini pendidikan yang luar biasa dahsyat. Lah kalau sudah kita amati, kalau kita sadar, nanti akan bertemu apa yang kita sebutkan tadi. Kebersamaan. Rasa saling menolong ya. Karena seorang kaya mengerti bahasanya begitulah rasanya seorang fakir yang sehari saja saya kelaparan, begitu beratnya. Bagaimana orang itu yang setiap hari menemukan kelaparan, akhirnya timbul rasa. Kemudian dia ngerti bahasanya di sini ada kemuliaan. Setelah itu sadar untuk membantu orang lain. Apa yang terjadi di masyarakat adalah keindahan, dirinya tidak tamak. Di saat tidak mampu pun tidak tamak, di saat diberi oleh Allah kemampuan pun dia mudah membantu yang lainnya. Lebih dari itu pahala dari Allah yang melipat ganda. Jadi memang harus direnungi. Kita perlu merenung di dalam menjalani puasa di bulan Ramadan. Bukan latah Ramadan ya. Dan para kekasih-kekasih Allah menyambut Ramadan dengan riang gembira. Wajah berseri-seri, mata berbinar-binar dengan semangat yang luar biasa besar. Dan berusaha untuk menggunakan apa yang Allah berikan kepadanya untuk Ramadan. Artinya berpikir untuk bagaimana aku berhasil di bulan Ramadan. Kemudian semua anaknya diajak diskusi tentang bagaimana Ramadan. Kemudian setelah Ramadan berakhir itu ternyata yang ada duka di wajah mereka. Ada duka di wajah mereka. Karena apa? Ini bulan dilipat gandakan pahala. Dan Ramadan ini adalah bulan khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Puasa ada umat terdahulu, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Memang puasa diwajibkan kepada umat terdahulu. Akan tapi puasa dengan bentuk puasa Ramadan yang dilipat gandakan pahala dan janji-janji pengampunan dari Allah dalam hadis Imam Bukhari Muslim ya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dalam man qama Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Berpuasa bulan Ramadan, menghidupkan malam Ramadan akan menjadi sebab diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang perlu dihadirkan. Maka perlu kita itu merenung. Jangan latah deh gitu loh. Iya. Jangan hanya ikut-ikutan ya. Jangan jadi bodoh. Kalau ikut-ikutan lihat bukan mencari kemuliaan, bukan mencari pahala. Sehingga lihat di saat ada budaya bukan dari Islam yang dia hadirkan untuk merusak pahala, akhirnya ikutan anak kita ngabuburit. Puasa di tengah ada buka di pinggir jalan, ada kan nggak ada. Puasa sambil keliling kemana? Bukan itu ajaran yang diajar Nabi. Semestinya dia menghadap kepada Allah, memperbanyak zikir dan seterusnya ya. Dan kita jadikan bulan untuk belajar, untuk berubah. Nah, ini kan luar biasa. Karena sudah diciptakan, dijadikan oleh Allah bulan Ramadan sebagai bulan ibadah. Mau tidak mau ada perubahan di kiri kanan kita. Hanya menjadi masalah apakah kita termasuk orang yang mau berubah bersama mereka atau tidak. Sebab mau tidak mau ini sudah dari Allah. Bulan Ramadan dijadikan bulan ibadah. Mau tidak mau. Ya. Hanya kita mau ikut berubah atau tidak. Maka dari itu, suatu ketika Nabi mengatakan, amin, waktu naik mimbar. Kemudian para sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, engkau mengatakan amin. Apa yang kau amini? Rasulullah menjawab, malaikat mendoakan jika ada seseorang memasuki bulan Ramadan
akan tetapi kok dosanya belum diampuni, maka terkutuklah dia. Nabi menjawab amin. Artinya apa? Jika ada orang memasuki bulan Ramadan, tidak ada greget untuk berubah. Berubah itu bukan harus 180 derajat begitu. Berubah itu mengurangi kemaksiatannya, meningkatkan kebaikannya. Itu saja, sederhana berubah itu. Jika ada orang memasuki bulan Ramadan kok tidak ada perubahan, maka dialah orang yang terkutuk. Nah, inilah insyaallah kita persiapkan Ramadan, dan buah dari Ramadan nanti apa? La'allakum tattaqun, niscaya engkau akan menjadi orang yang bertakwa. Dan kesimpulan makna dari takwa adalah baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Yang baik kepada Allah belum baik dengan sesama manusia, belum sebagai orang yang bertakwa. Yang baik kepada sesama manusia enggak baik kepada Allah, juga belum orang yang bertakwa. Jadi keseimbangan, keserasian ya. Dua hal tersebut, kebaikan kepada Allah dan kebaikan sesama manusia. Dan kebaikan sesama manusia ini akan membuahkan satu kenyataan, yaitu kebersamaan, bersatu di dalam merindukan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Baik, subhanallah. Terima kasih Buya untuk mukadimahnya. Ya, Om Riyad. Iya, proses pembelajaran. Iya. Dan subhanallah, memang sejatinya nggak harus seperti bunglon ya Bang Hak. Kadang kebiasaan kita itu yang memang ikut-ikutan, gitu kan, fenomenal. Jadi ada yang Ramadan itu sibuk dengan kenaikan harga sembako, gitu kan. Ada yang memang sibuk merancang bagaimana untuk rencana-rencana kerjanya agar sukses mencapai level lebih tinggi karena Ramadan itu pasti kebutuhan pangan sama kebutuhan sandang itu akan meningkat jelang Idul Fitri, seperti itu. Jadi memang terkacaukan tadi yang seperti disampaikan Buya, alangkah ruginya gitu kan jika pada datangnya bulan Ramadan tidak ada niatan untuk berubah seperti itu, maka akan menjadi orang yang terkutuk. Nah, pada aplikasinya Bang Hak, dengan tema kita pagi hari ini, bahwasanya Ramadan bulan penyatu keluarga. Agar tak terserak dan ada Om Riyad, orientasinya ke ibadah, bukan untuk sekedar ikut-ikutan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la haula wa la quwata illa billah. Sahabatku dimanapun berada, semoga Allah berikan keberkahan. Khusus kepada guru kita Buya, semoga Allah berikan karunia dan keberkahan kepada beliau. Amin. Amin, amin, amin ya Rabb. Tema kita kan bagaimana menyatukan keluarga, memanfaatkan Ramadan. Ya. Dalam momentum itu bisa bermanfaat bagi keluarga. Paling tidak kebiasaan di dalam Ramadan itu buka bersama, makan bareng, kan? Bersama dengan anak, istri, berarti memupuk karakter jamaah. Bahwa di dalam berjamaah itu manifestasinya adalah kebersamaan. Bagaimana kita mengenal sang ibu yang sudah mempersiapkan makanan dengan baik, kita menghargainya dengan sebaik-baiknya. Makannya pada saat itu mungkin terasa enak semua ya, karena memang pada saat laparnya itu. Jadi memang akan terbuka satu momentum di mana kita merasakan kebersamaan yang sangat baik. Kemudian kebersamaan di dalam keberagaman, di mana ketika kita berbuka juga kita mengingat betapa sulitnya orang-orang yang lapar. Menahan lapar sehari saja begitu payahnya. Yang kita kelihatan sorenya masih bisa makan, tetapi orang-orang yang miskin, belum tentu dia bisa berpikir sorenya bisa makan gitu. Masih harus nyari-nyari lagi. Nah, ini mendidik kepada anak-anak kita supaya bisa lebih berhemat, bisa menghargai orang lain, sebagaimana tadi Buya katakan ada empati di situ. Nah, pendidikan di dalam bulan Ramadan apabila dikemas dengan cara baik di dalam keluarga, itu dampaknya akan bagus sekali. Kemudian juga kita mengenal, kemarin juga kita sudah bahas bahwa di dalam bulan Ramadan juga ada merubah karakter di sana. Di mana kita belajar tentang makna sabar. Kita belajar juga makna disiplin, sehingga kita taat dan patuh. Dan itu harusnya diwujudkan kepatuhan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada orang tua kita, menghargai beliau, menghormati beliau, memuliakan beliau. Kemudian di dalam bulan Ramadan juga begitu banyak majelis taklim yang digelar ya.
semua stasiun televisi juga kebanyakan biasanya meliput tentang Ramadan. Dan itu sebetulnya ladang ilmu. Iya, belajar ya Bang. Belajarnya banyak sekali, dan keluarga akan semakin bertambah pemahaman tentang keagamaan. Nah, semoga tidak hanya nyetel pada saat mau sahur itu, ya, kemudian ada hiburan yang nggak keruan-keruan gitu kan. Biasanya kan ramai menjelang sahur itu ya. Nah, tetapi kita harusnya bisa memilih dan memilah mana-mana yang bisa mendapatkan keilmuan di situ. Sehingga memang momentum kebersamaan di dalam rumah tangga itu bisa dikemas dalam bulan Ramadan itu menjadi peningkat kebaikan-kebaikan. Peningkat karakter, peningkat kebersamaan, peningkat rasa empati, dan akan menjadikan saling menghargai sesama penghuni ya, sesama individu di dalam rumah tangga yang terserak bisa menjadi menyatu gitu. Yang biasa bapaknya makannya di luar sekarang harus pulang, dan itu nikmat sekali rasanya. Dan betapa sangat ruginya jika di dalam melalui bulan Ramadan terlewatkan begitu saja Bang. Terlewatkan begitu saja. Semoga dampak dari kebiasaan yang dibentuk di bulan Ramadan itu bisa berkelanjutan setelah bulan Ramadan, bahkan untuk 11 bulan ke depannya. Ternyata enak ya makan bareng keluarga. Iya, sehingga itu tidak ada kerinduan seorang suami untuk segera pulang ke rumahnya. Sepertinya pada saat pada bulan Ramadan seorang suami rindu ingin pulang ke rumahnya, walaupun didasari dengan niatan ingin makan dan buka bersama. Seyogyanya setelah itu pun sama. Gitu. Sehingga ketika dia pulang kerja suatu saat nanti setelah melewati bulan Ramadan, tidak ada kerinduan kecuali ingin bertemu keluarga dan anak istrinya di rumah. Dan harusnya begitu. Yang menenangkan jiwanya adalah keluarganya. Betul. Yang menjadikan damai hatinya adalah keluarga. Yang menjadikan semangat di dalam kehidupannya adalah keluarganya. Sehingga kebiasaan di bulan Ramadan betul-betul merubah karakter seseorang menjadi lebih baik. Baik. Subhanallah. Jadi proses pembelajaran ada di 1 bulan ya Bang, untuk melakukannya di 11 bulan berikutnya. Subhanallah. Jadi kalau biasanya kan kalau di luar bulan Ramadan, ya kadang-kadang pulang bisa jam 7, jam 8. Nah, kalau bulan Ramadan jam 4 udah siap-siap Bang, beres-beres karena pengen buka bareng nanti di rumah. Subhanallah. Baik, dan kebersamaan itu juga jangan jadi malapetaka ya Bang ya, Buya juga, karena meningkatnya budget. Kita bakal bahas nanti Om Riyad ya. Untuk Anda juga sahabatku yang tergabung, silakan bisa bergabung melalui 4 media komunikasi kami ya. Via mana aja? Telepon silakan di 0231 336 7538 ataupun di SMS di 081 321 461 079. Baik, pastikan juga Anda tergabung melalui FB Radio Cirebon dan juga Yahoo Messenger kami ya, di ID radio_QU@yahoo.com. Berterima kasih juga untuk sahabat-sahabat media partner kami yang sudah selalu bersama 92,9 FM Cirebon. Silakan. Iya, ada radioku 104,8 FM Kuningan, ada radioku 92,4 FM Majalengka, juga ada Big Radioku 104,7 FM Batam, juga ada Radio Wadi 88 FM Sukabumi, Radio Q 94,1 FM Bandung, Radio Samara 96,2 FM Tulung Agung, Radio MBS 107,7 FM Gresik, dan Radio MBS 107,9 FM Blitar. Juga ada Radio Darul Mustafa Lumajang Jawa Timur, Radio Azam 103,5 FM Karimun Kepulauan Riau, juga ada Radio Streaming Alif Lampung, Radio Madinatus Salam 90,9 FM Banjarmasin Kalimantan Selatan, dan juga ada Radio Panua 103,8 FM Pawoto Gorontalo. Baik, terima kasih Om Riyad sudah membacakan tuntas. Semua ya. Tarik nafasnya, kita break terlebih dahulu sahabatku. Tetap stay 92,9 FM Cirebon, Inspirasi Spirit Hati. 92,9 FM Radioku Inspirasi Spirit Hati yang dipancarluaskan dari kawasan Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Baja Sendang Sumber Cirebon. Baik, terima kasih untuk Anda yang selalu bersama kami ya di 92,9 FM Cirebon, baik melalui audio frekuensi kami atau juga melalui audio streaming kami ya di www.buyayahya.org, tunein.com, radiokononline.com, dan juga di inspirasihati.com. Om Riyad, ya. Untuk Om Riyad yang membutuhkan informasi waktu jam berapa sekarang? Iya, saat ini pukul 6:04 Muti. Pakai lewat ya Om Riyad. Iya, lebih ya. Lebih lewat. Dan kalau kita ngomongin kebersamaan bulan suci Ramadan, seperti yang disampaikan oleh Buya dan juga Bang Hak, itu ya bagaimana merangkai yang berserak menjadi satu ya, dengan satu catatan. Itu
itu tidak berdasarkan ikut-ikutan, tapi ada kerinduan untuk membenahi diri. Karena bulan puasa yang seperti tadi disampaikan oleh Buya dan juga Abang, menjadi bulan pembelajaran untuk berubah, menjadi bulan untuk mengasah empati juga, gitu kan ya. Nah, cuman yang ada fenomenanya adalah tadi ngikut gitu kan, terus ngomongin tentang kebersamaan. Seperti yang Abang tadi, makan berjamaah dan yang lainnya. Itu kadang loh Bang yang ada fenomenanya, budgetnya semakin membengkak. Jadi itu karena makan bareng ya, akhirnya banyak yang dimakan, budgetnya kelewat. Kelewat. Apalagi di kita ada acara bukber ya, buka puasa bersama juga. Nah, orang sudah mulai merancang-rancang nih Bang, tentang bakal pengeluaran dari mulai Ramadan kita disambut dengan kenaikan sembako. Terus juga kenaikan sembako, ada acara buka puasa bersama. Belum lagi 10 hari terakhir kata Buya tadi, kalau udah itu niatnya ikut-ikutan pas hari belanja bubar deh gitu kan ya, seperti itu. Jadi tips yang terbaik agar Ramadan penuh makna, budget juga tadi. Tadi kata Buya harusnya 30.000, kan jadinya 20 Bang. Iya. Karena kita puasa siangnya, tapi ini malah lebih budgetnya Bang. 50-100 ribu Bang. Iya, tipsnya gimana? Perencanaan keuangan. Iya, paling tidak di mana Ramadan itu kan mengajarkan kepada kita menunda kesenangan. Berarti kemampuan kita untuk membeli itu sebetulnya di bulan Ramadan semakin tinggi. Iya. Karena keinginan semakin banyak. Betul. Dan hebatnya entah bagaimana Allah menjadikan orang-orang yang masuki pada bulan Ramadan itu bertambah rezekinya loh. Subhanallah. Iya, coba aja, coba dihitung, rezekinya akan bertambah. Paling tidak dapat THR gitu kan. Paling tidak dapat THR. Cuma lewat doang Bang, habis lebaran bangkrut. Nah itu dia, sebetulnya kan kesempatan untuk mendapatkan rezeki lebih banyak. Namun kebiasaan untuk mengalokasikan bukan pada tempatnya itu masih sangat melekat di dada, gitu, menjadi kebiasaan. Sehingga memang orang itu bukan banyaknya rezeki yang harusnya dicari sebetulnya, tetapi kemampuan untuk menahan diri untuk membeli sesuatu yang diinginkan. Kadang-kadang berjuang sehabis-habisnya hingga pada gilirannya yang dahulu dibeli, coba deh cek di gudang, banyak sekali. Ya, yang dulu ngotot dibeli itu coba sekarang di gudang. Ini lebaran tahun kemarin nih Bang. Ya banyak sekali. Sehingga seharusnya kita melihat ada mana-mana yang menjadi standar kebutuhan, mana-mana yang menjadi keinginan. Bukan berarti kita melarang orang untuk bersenang-senang. Ada saatnya, ada momen-momennya di mana kita bisa merasakan kesenangan-kesenangan itu. Tetapi di mana kita menghadapi bulan Ramadan itu akan sangat penting, di mana perubahannya bukan secara fisik, tetapi perubahan secara mental. Meskipun secara fisik juga pasti akan dialami dia semakin cerah, toksinnya semakin berkurang, karena makanan juga biasanya banyak mengalir ke situ, gitu kan. Tetapi dengan ditata dengan cara-cara yang baik, akhirnya racun juga bisa keluar, keringatnya juga bagus, gitu kan. Dan itu secara fisik juga banyak dampaknya. Tetapi momentumnya adalah bagaimana menjadikan dirinya itu lebih berkualitas, gitu. Nah, semoga berkualitasnya tidak hanya secara berkualitas secara fisik, materi, tetapi juga berkualitas secara mental, spiritual. Nah, kalau berbicara masalah anggaran, tentunya ada kebijakan-kebijakan. Semoga keluarga bisa menata dengan cara-cara yang baik. Kita ambil satu kesepakatan nih keluarga. Sebetulnya bukan semakin banyaknya uang ketika makan bareng-bareng. Toh biasanya juga mereka mengeluarkan uang untuk makan bersama toh. Untuk masak pagi, masak siang gitu, sampai siang, sampai sore. Nah, semoga yang paling bertambah itu keinginan membeli sesuatu sebelum berbuka, sehingga anak kita kadang-kadang pengen beli A, B, C, D gitu. Nah, itu yang menjadikan anggaran bertambah. Membengkak ya. Betul. Nah, sebetulnya sebagaimana tadi Buya katakan adalah jangan sampai hanya sekedar keinginan lalu
berimajinasi banyak tentang nanti bukannya bakal beli A, beli B, beli C gitu, beli S2, ini segala macam. Nah, yang membengkak itu anggarannya di situ. Bukan membengkak anggaran di meja makannya sebetulnya. Anggaran di luar itu yang membengkak. Iya. Gitu. Keinginannya Bang berarti ya. Banyak. Iya, betul. Kebutuhannya sebetulnya sederhana. Iya, sederhana. Kan? Cuman buka puasa, makan sederhana, selesai. Iya. Nggak mungkin nambah, tapi keinginan itu loh. Nah, makanya kita bisa mendidik keluarga untuk bisa menunda kesenangan. Apa-apa yang diinginkan itu ternyata tuh tadi siang coba nak kamu beli ini begitu banyak kan, tapi hari ini coba kamu belum dimakan gitu, nggak dimakan. Kenapa? Kan udah kenyang duluan. Dunia tuh seperti itu. Sekedar keinginan, sekedar syahwat, tapi begitu udah dikejar, engkau melalaikan. Memang begitulah dunia ini. Jadi kita bisa ada momen belajar kepada anak-anak kita bahwa yang kita inginkan belum tentu itu kebutuhan kita. Kan menunda kesenangan Bang. Tak tunda nih siang harinya, tapi malamnya lebih nantinya. Nah itu biasanya yang dibeli siang itu belum tentu dimakan pada saat berbuka loh. Betul. Bahkan berlebih, yang disitulah terjadinya pembengkakan anggaran di keluarga. Seyogyanya orang tua harus bijak di situ. Iya. Memberikan nasihat kepada anak-anaknya supaya bisa menunda kesenangan, lebih hemat, lebih bijak di dalam penggunaan harta. Dan itu subhanallah luar biasa, manfaatnya besar sekali. Baik, subhanallah. Jadi karena keinginan besar yang bisa budget itu membengkak. Iya. Padahal memang porsi kita makan juga tahu Bang ukurannya segitu ya. Betul. Tapi karena keinginannya banyak ini beli. Padahal cuma 1 gelas udah kenyang semua Bang. Iya. Nah ini yang akhirnya mubazir nggak kemakan. Baik. Iya. Dan kalau kita ngomong tentang kebersamaan akhirnya jadi malah petaka ya Bang. Buya, kalau kita mencermati juga fenomena keluarga muslim di Indonesia Buya ya, bahwasanya kadang ada reward nih untuk anak-anak yang memang berpuasa, lagi belajar puasa, mungkin seperti yang Bang cermati tadi gitu kan ya. Dan salah satu mereka tagline-nya adalah mengistimewakan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Itu kan diawali daripada sukacita yang berlebihan seperti itu. Dan sebetulnya ajaran Islam untuk keluarga-keluarga muslim kita, keistimewaan dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan, ajarannya seperti apa Bu ya? Mengistimewakan Ramadan bersama keluarga. Ya setelah tadi yang Buya sampaikan bahwa kesadaran bahwa ini bulan mulia, bulan ibadah, maka istimewakan Ramadan dengan memuliakan dengan ibadah. Jadi kita ciptakan nuansa rumah tangga itu nuansa ibadah ya. Mulai dari mohon maaf ya, televisi pun sudah harus diatur. Sampai kadang ini kita itu lebih nuruti hawa nafsu. Kadang kami mengajak bersama-sama untuk melakukan sesuatu yang tidak merugikan pun mereka tertawa. Coba saja ini para pendengar semuanya. Ayo mengucapkan bareng-bareng. Saya berjanji. Saya berjanji Bu ya. Sepanjang bulan Ramadan. Untuk tidak nonton TV. Buat Bu ya. Padahal tidak menjadikan kulit katelan ya. Padahal tidak menjadikan apapun, tapi ternyata berat. Artinya memang kita tidak mengatakan harus mematikan televisi, akan tapi paling tidak harus ada upaya untuk membuat jadwal-jadwal yang bagus ya, untuk menjaga kemuliaan Ramadan. Sebab kadang ada orang yang latah, televisi itu mulai pagi langsung dinyalakan 24 jam begitu. Bunyinya apa saja. Pokoknya yang jelas bisa ngusir malaikat gitu saja. Ini kan akan ada satu hal yang harus dicermati kadang rumah tangga. Jadi ini ada karena tidak dicermati. Sehingga begitu saja berlalu Ramadan, tidak agak rohaniatnya nggak ada. Anak mau ngaji biar mau ngaji, televisinya nyala dan seterusnya. Mungkin juga kita buat misalnya kecerdasan. Kita menganggap anak-anak kita. Ini termasuk dari contoh televisi ya. Yang kami anggap ini termasuk yang sangat mengganggu untuk menciptakan satu budaya mulia di bulan Ramadan. Karena persiapan Ramadan hanya disiapkan sehari sebelum Ramadan. Hari ini kan sehari sebelum Ramadan. Sementara yang pengen merusak amalan Ramadan itu disiapkan setahun yang lalu program televisi itu. Masya Allah. Ya tidak sebanding ya. Lebih duluan kecanggihan dunia iblis tuh ya, aduh luar biasa dunia informasi dari zaman Sayyidina Adam alaihissalam ya, dunia informasi iblis ya, mengemas sesuatu itu yang dikatakan buah terlarang menjadi buah keabadian, buah khuldi sama. Ternyata program-program yang kayaknya Islami di televisi sendiri ternyata menjadikan anak lebih khusyuk di situ. Sinetron Islami kapan ngajinya? Kayaknya si Islami akan tapi yang dibidik oleh dunia iblis adalah
adalah bagaimana mereka jauh dari masjid, tidak iktikaf, kemudian jauh dari membaca Al-Quran, agar jauh dari kitabullah, jauh dari ngaji, karena alasannya televisinya sudah Islami. ada nuansa Islami, dan belajar dari televisi. Ya. Padahal itu adalah masuk banyak di dalamnya adalah kemasan iblis. Kemasan iblis, padahal sudah dikatakan wala taqrabu hadhihi syajarah. Di sini banyak racunnya. Akan tapi iblis mengatakan, oh kamu tidak dilarang begini ini karena kecuali karena di sini memang ada ini buah keabadian. Minal khalidin, supaya engkau termasuk golongan orang-orang yang abadi. Sama iming-iming yang ada televisi. Kita tidak mengatakan jangan menonton televisi. Cuman kalau bisa iya. Cuman kalau memang kita harus nonton, ambil yang benar-benar ada nilai positif. Pengajian para ustadz-ustadz yang sudah jelas akidahnya. Akidah yang benar ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah yang jelas. Kalau belum jelas, hati-hati. Bisa masuk ke otak kita dan hati kita pemahaman yang salah, dan kita akan kecolongan iman dan akidah. Kalau film-film yang tidak jelas, itu sudah jelas harus ditinggalkan karena kita sebagai orang beriman. Kemudian setelah itu kita akan kondisikan anak-anak kita untuk misalnya sebelum Ramadan begini, kita anggap mereka, kita besarkan hati mereka, kita ajak untuk berbicara tentang keutamaan Ramadan, kebesaran Ramadan. Setelah itu kita minta, Dedek, bagaimana agar ibadah kita maksimal? Abang, kakak, teteh, bagaimana agar Ramadan itu maksimal? Yuk sekarang musyawarah semuanya. Abah sama Umi mau pergi dulu musyawarah. Musyawarah apa? Membuat jadwal nonton televisi. Maka nanti yang bisa membuat jadwal yang paling sedikit nontonnya, tentu yang paling besar hadiahnya dari Abah Umi. Kan begitu ya? Nah kan itu kan mau menjadwal musyawarah begini. Akhirnya mana yang paling tepat untuk kita nonton TV dan kapan tidak tepat. Setelah itu nanti dikoreksi oleh abahnya, digeser. Nanti ayah gimana kalau begini saja, nonton TV-nya jam begini saja ya, 1 jam selesai hanya untuk menonton televisi. Gimana sayang? Setuju. Ada kesepakatan di sini. Ternyata ini aneh pendidikan Nabi. Nabi itu menganggap bermusyawarah, wasyawirhum fil amri. Bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan, wahai Muhammad. Kurang apa Nabi Muhammad, orang cerdas dengan wahyu. Tapi kalau disuruh bermusyawarah oleh Rasulullah untuk mengambil hati mereka agar ikut sumbangsih dan merasa memiliki pendapat sehingga mereka bertanggung jawab dengan apa yang ia sampaikan. Jadi jangan diktator orang tua. Pokoknya tidak boleh nonton TV ya. Cabut. Iya. Tenang saja, biarpun tidak nonton TV, kan HP yang Abah belikan bisa untuk nonton TV-nya. Kan gitu ya. Masuk ke kamar tuh ya. Akan tapi ini loh kecerdasan orang. Contoh itu televisi. Kemudian kita harus membuat program-program ngaji di mana, tarawih di mana. Kita ceritakan suatu ketika ada orang yang diuji oleh Allah dengan, ada sebuah keluarga yang diuji dengan kekayaan. Akan tapi ternyata kekayaan tidak menjadikan mereka terjerumus. Rupanya disiplin Ramadan ada di dalam rumah tersebut. Padahal fasilitas untuk brutal ada. Semuanya punya mobil dan sebagainya. Rumah tangganya adalah semua fasilitas ada. Akan tapi mereka bersepakat semua sepanjang bulan Ramadan ini, karena selagi ada di rumah, sepanjang Ramadan ada kontrol. Punya jadwal. Mulai hari maghrib kalau bisa, sudah ke masjid, pulang baru setelah tarawih. Setelah tarawih nanti jangan lupa untuk baca Al-Quran atau membaca buku pelajaran bagi yang sekolah. Sampai jam tertentu. Setelah itu agar istirahat, kemudian sahur. Itu bisa rutin dan sebuah keluarga. Dan dia cerita orang tuanya, alhamdulillah anak saya sudah seperti itu ya. Subhanallah. Ternyata anaknya juga pinter-pinter. Karena apa? Waktu belajarnya tetap, biarpun tarawih. Sekarang ada anak yang sekolah SMA itu tidak tarawih karena apa? Besok sekolah belajar. Ya enggak, ini ibadah yang memberikan kecerdasan Allah kok. Dia tetap tarawih, akan tapi tidak pernah menonton televisi. Karena apa? Menghabiskan waktu. Sebab penonton sinetron enggak cukup 2 menit. 2 menit itu bukan nonton sinetron, mengintip sinetron tuh. Jadi ini baik. Jadi ketahuilah bahwa ini perlu seorang tua tuh punya kecerdasan nih, yang merasa menjadi orang tua. Kalau belum punya kecerdasan memanage rumah tangga, jadilah anak-anak lagi. Nah gitu. Maka inilah tuntutan orang tua, harus begitu. Ini bagaimana anak saya maksimal dalam beribadah. Ini tidak, semua diberi fasilitas untuk lalai. Ramadan nak ya, biar kamu puasanya tidak lapar. Ini saya belikan CD film-film banyak ya nanti. Biar kamu tidak lapar nonton nih ya. Nih acaranya ini. Ini gimana ini? Pengalihan. Game dilengkapin. Nah itulah yang harus kita. Jadi bagaimana kita membuat rumah kita ini, semua aktivitas kegiatan kita sambungkan dengan apa? Ramadan. Apakah puasanya atau qiyamul lailnya atau ibadah-ibadah yang lainnya. Itu saja. Dengan macam-macam dong, tidak bisa disamakan dong. Rumah ini mungkin problemnya apa sih? Iya. Rumah itu problemnya apa sih? Macam-macam problemnya. Kalau orang fakir mungkin problemnya cari duit kan? Iya. Maka kita yakinkan kepada anak-anak bahwasanya anak rezeki sudah dicatat oleh Allah. Maka ayo kita ambil jatah Allah, kita pun harus punya waktu untuk ibadah.
Dan harus kita yakinkan bahwasanya kalau sebuah keluarga itu dalam sebulan dikasih Allah 1 juta, ya tetap 1 juta. Biarpun jungkir balik tetap 1 juta. Dan buktikan ini wahai orang-orang yang diuji oleh Allah dengan kekurangan rezeki. Coba bulan Ramadan Anda maksimal untuk beribadah. Anda batasi kerja Anda. Kalau dulu kerja Anda adalah dengan waktu yang sangat panjang sampai lembur, Anda batasi. Anda untuk beribadah di bulan Ramadan. Lihat berapa Allah kasih di akhir bulan. Tidak akan kurang dari 1 juta. Jadi inilah keyakinan harus dibangun. Maka nanti jangan sampai orang yang sudah fakir, tidak mampu, ibadah pun tidak mendapatkan. Kalaupun terpaksa harus bekerja, nah sekarang ada kecerdasan baru lagi. Bagaimana tempat kerja kita jadikan tempat iktikaf. Kerja di toko yang ada adalah zikir, mata menjaga. Sampai kami semua membuat contoh ringan. Demi Ramadan misalnya, saya jualan di sebuah warung, di sebuah toko. Di depan saja, karena toko di pasar tentu ada orang jualan lagi. Selama ini mungkin saya tidak pernah mencermati. Kalau yang jualan di depan tempat jualan saya itu ada wanita yang tidak menutup aurat. Mungkin terlihat betisnya, separuh pahanya atau yang lainnya. Akan tapi Ramadan saya sadar, berarti kursi saya tidak boleh menghadap ke sana dong. Iya. Saya harus rubah. Karena selama 1 tahun saya tanpa menyadari menikmati memandang itu. Nah, Ramadan ini saya harus berubah. Ini satu bentuk bahasanya kita itu harus cerdas. Jadi segala sesuatu yang mengurangi pahala atau menghapus pahala harus kita pangkas di sini. Saya berubah kursi saya. Kursi saya tidak boleh menghadap ke sana. Saya iring ke sana, ke arah yang berbeda sehingga saya tidak melihat wanita tersebut. Atau untung-untung saya berbicara dengan dia, saya beri hadiah baju agar menutup aurat. Sehingga kalau saya melihatnya menjadi tidak aurat. Termasuk orang yang cerdas adalah siapa membantu di rumahnya. Daripada pembantunya yang menyodorkan makanan dengan baju yang baju yang menggoda itu tanpa sadar itu kadang seorang bos atau seorang majikan dia begitu saja malah dilayani oleh pembantunya yang bajunya seronok dan seterusnya, dan seronoknya pun bukan karena dia pengen menggoda, tidak, karena memang karena tidak ngerti pendidikan. Akan tapi lihat disadari atau tidak, sebenarnya majikan tersebut melakukan dosa. Ramadan sekarang saya ingin merubah. Jadi sedekah saya tidak usah saya berikan ke masjid. Sedekah saya rubah. Saya belikan baju busana muslimah untuk membantu saya. Lihat lebih gede pahalanya daripada disumbangkan ke masjid. Jadi ini loh maksudnya harus pikir cerdas. Semuanya yang ada sangkut pautnya dengan kita jadikan sesuatu mengarah kepada memuliakan bulan Ramadan itu saja. Subhanallah. Iya. Untuk keluarga Muti bikin jadwal, ya. Bikin jadwal menonton televisi, bikin jadwal perubahan ya Bang ya. Subhanallah. Berarti harus ada niatan dan juga tagline. Dan kalau kita lari ke niatan dan juga tagline, orang beda-beda loh Bang motivasinya ada. Ramadan meriah, Ramadan penuh dengan hadiah, gitu kan. Ya itu tadi, seorang tua ngasih hadiah ke anaknya, suami ngasih hadiah ke istrinya dan juga yang lain-lainnya. Ini jadi bersatunya juga karena diiming-imingin loh Bang. Tadi seperti yang sampaikan B, itu kan indah loh Bang ya. Ada step by step perubahan, ada pembelajaran. Nah, biar semakin merekat menyatu Bang, tanpa ada tagline iming-iming tadi. Iya, satu hal yang penting adalah menumbuhkan kesadaran. Iya. Kesadaran itu muncul ketika pengetahuan yang dia miliki, wawasan yang dia ketahui itu telah sampai kepada dia, didorong oleh keinginan yang kuat di dalam hati. Ya. Baru akan muncul kesadaran. Dan fisiknya mendukung gitu. Itu baru ada muncul kesadaran. Nah, semoga kita mencermati bahwa untuk merubah orang dengan cara sadar bukan dengan cara memaksa. Yeah. Tetapi memberikan pengetahuan yang jelas, ilmu yang tepat, sehingga cara pandangnya juga berubah. Lalu bukan dengan ancaman, tetapi bagaimana menumbuhkan keinginan. Nah, kalau sudah keinginannya muncul, pengetahuannya sudah sesuai dengan ars pemikiran dia, lalu ada dorongan untuk melakukan itu, fisiknya bergerak gitu loh. Secara fisik mau melakukan, ada niatan dan dilakukan oleh fisiknya. Berarti itu yang disebut kesadaran. Akan sangat berbeda orang yang berpuasa hanya ingin nampak terlihat berpuasa. Karena orang berpuasa itu hanya urusan antara saya dengan Allah saja. Iya, tadi nggak kelihatan. Nggak kelihatan gitu. Jadi kalau saya ngumpet di belakang, saya makan banyak terus keluar puasa, sama saja. Dilap. Iya. Jadi kesadaran itu ada 3 komponen tadi Umriah. Satu, pengetahuan dan wawasannya, ilmunya harus sampai kepada dia. Berarti butuh penjelasan yang tepat. Harus klik ya Bang. Ya. Yang kedua, terdorong oleh hati, punya kemauan sehingga dia mau melakukannya. Yang ketiga, memang harus dilakukan secara fisik gitu loh. Sehingga ketiga hal itulah yang menjadikan kita sebut namanya kesadaran.
Iya. Nah, tanpa ada itu semua, biasanya orang hanya sekedar melakukan membuat senang orang tua. Orang tua. Ya betul. Saya waktu kecil dulu, jadi mengingat waktu kecil kan, karena orang tua itu meminta, pokoknya awas kalau nggak puasa. Ya, saya di hadapan orang tua puasa. Tapi ketika ngumpet-ngumpet di belakang sekolah segala macam itu kan, pulang-pulang harus merasa lemas. Karena ilmunya nggak sampai. Jadi orang tua dalam menyampaikan kepada anak, ini masuk Ramadan loh. Ramadan itu loh begini, hikmahnya banyak, keutamaannya luar biasa. Betapa sangat rugi kalau engkau tidak memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya dan membiarkan waktu berlalu di bulan Ramadan percuma, itu sangat merugi. Kasih tahu kepada mereka seperti apa indahnya Ramadan. Besarnya manfaat bulan Ramadan, sehingga itu klik di pengetahuan dia. Klik gitu ya, jadi nyangkol, oke, dia memahami, lalu dorongkan, berikan dorongan di dalam hatinya. Betapa engkau akan dijadikan begini, begitu ya. Allah tuh memberikan di 10 hari pertama ada ampunan di sana. Engkau akan diberikan oleh Allah keutamaan. Bagaimana balasannya di surga nanti. Berikan rasa dorongan, keinginan. Ada rangsangan untuk melakukan ya, Pak. Rindu Lailatul Qadar. Betul. Nah, di situ sehingga nanti ketika dia sudah klik perasaannya, hatinya, dan mau melakukan, maka dia secara rela, secara sadar mau melakukan. Cinta ya Bang ibadahnya ya. Betul. Ini unik, tadi disarankan oleh Buya bahwasanya Rasulullah mengajar untuk musyawarah. Jadi musyawarahnya tentang pembelajaran hikmah kebaikan Ramadan, bukan musyawarah rancangan. Siapa yang dapat parcel nih? Ada list ya Bang ya. Nah itu tadi sangat menarik ya. Agar Ramadannya nggak bangkrut, tentunya harus penuh dengan keilmuan ya Bang ya. Baik, untuk Anda yang tergabung silakan bisa di 0231 336 7538 atau via SMS ya di 081 32146 1009. Anda juga bisa tergabung melalui FB Radio Cirebon dan juga Yahoo Messenger kami di ID radio_QU@yahoo.com. Setelah break nanti Anda bisa tergabung dan juga berinteraksi bersama Buya dan juga Bang Hak. Tetap stay di 92,9 Cirebon. Inspirasi Spirit Hati. 92,1 FM Radio Inspirasi Spirit Hati yang dipancarluaskan dari kawasan Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Baja Sendang Sumber Cirebon. Baik sahabatku ya, kembali menginformasikan saat ini kita masih belajar bersama Buya dan juga Bang Hak di Rumahku Syurgaku. Dan untuk tema kita pagi hari ini adalah Ramadan sebagai bulan penyatu keluarga ya. Dan di awal sampai tadi sebelum break ya, kita sudah dibimbing sahabatku bagaimana memaknai Ramadan ya sebagai bulan pembelajaran bersama untuk keluarga. Karena di bulan Ramadan ada banyak kebaikan. Kebaikan untuk semuanya, kebaikan untuk diri sendiri, kebaikan untuk orang lain, dan pastinya juga untuk keluarga kita. Ada kerinduan ya membimbing keluarga kita, merangkul dan juga menyatukan yang terserak menuju kebaikan. Ada proses pembelajaran juga, dan yang pasti juga ada penanaman. Ini bukan bunglon atau sekedar transit saja ya. Lepas bulan Ramadan, lepas sudah kebiasaan baiknya, tentu tidak. Baik, dan saatnya kita berinteraksi bersama Anda semua sahabatku. Anda bisa menggunakan 4 layanan media komunikasi kami via telepon di 0231 3367538 atau via SMS ya di 081321461009. Untuk tema kita pagi hari ini. Ada sahabat yang tergabung via telepon, Om Riyad bisa dibantu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum. Halo. Ya, kecil sekali suaranya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina. Dengan siapa di mana, Kak? Dengan Pak Edi di Plumbon. Pak Edi sehat selalu ya. Baik, silakan langsung Bang Hak dan juga Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengen sekali ya untuk mengatur anak-anak biar jangan lihat TV. Tapi di hari-hari biasa aja itu disuruh melihat TV yang bukan favoritnya. Semuanya ada pengajian ya di TV itu, ada ustadz, ada ya banyak ada pengajian lah. Itu ya susah sekali itu diatur begitu tuh. Lagi-lagi dipindahin di film kartun lagi gitu. Iya, atau sinetron itu.
Padahal sering saya larang gitu, tapi anak-anak tuh ya kalau ngawasi anak terus itu ya nggak bisa ya, soalnya kan ada keperluan lain lagi orang tua tuh. Jadi sering nggak terkontrol itu. Iya. Cukup Pak Edi. Terus begini, kita punya tetangga ya yang tidak, yang kurang ibadahnya. Sudah saya kasih mukena, tapi kelihatannya tuh nggak dijalani tuh. Gimana saya ini terhadap dia itu, apakah selanjutnya berdosa atau enggak saya ini itu? Jangan ditarik lagi mukenanya. Iya. Baik. Memang dulunya tuh minus lah, kurang lah. Iya. Baik. Dan kalau ceritanya tuh kadang-kadang jawabannya tuh ya nggak memuaskan itu. Baik, Pak Edi, ya sudah kami tangkap maksudnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi, terima kasih sudah bergabung. Dan Anda berikutnya kita bersama 3 sahabat yang terhubung via telepon nomor berikutnya yang terhubung via telepon silakan. 0231 3367538 untuk tema kita pagi hari ini di Rumahku Syurgaku, Ramadan bulan penyatu keluarga. Anda juga bisa tergabung via SMS ya di 081321461669. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Sudahkah Muti? Halo. Halo, assalamualaikum. Tak terdengar. Kita afkan dari sini Om Riyadi ya. Baik, Anda silakan tergabung via telepon bisa di 023133675538 ya. Bersama kami ada Bang Hak dan juga Bu Yayah ya untuk kesempatan pagi hari ini di Rumahku Syurgaku. Baik, sambil menunggu penelpon kita menuju Pak Edi yang ada di Plumbon. Bu Yayah dan juga Bang Hak. Tadi yang pertama bagaimana mengarahkan anak katanya gitu kan ya. Susah banget soalnya ya. Selalu ya lihat TV terus. Baik. Suatu ketika ada seorang bapak yang bercerita bahwa dia mempunyai anak kecil umur 5 tahun, 6 tahun. Dia itu kalau sudah dia itu sangat mereka mengatakan bahasa fanatik begitu. Jadi kemana-mana dia harus dengar ceramahnya ustadz yang ia sukai. Kemana-mana. Jadi dibawa kemana-mana. Dan ketahuilah bahwasanya seorang anak senang dengan yang demikian itu tidak serta-merta. Karena kebiasaan serta-merta. Karena dari semula rupanya, bagaimana ceritanya? Ya karena saya sering bawa ke majelis ustadz tersebut dan saya sering ketemu. Akhirnya apa? Saya sering cerita. Akhirnya muncullah kebanggaan di dalam hati anak tersebut. Nah, ini artinya bisa sebaliknya. Dan dia sampai mengatakan, kemarin dibawa ke sini juga begitu, ada orang begini, ini loh Buyang ini. Jadi kemana-mana CD gitu ada. Jadi untuk membawa kepada kebaikan itu tidak bisa dengan mematahkan sesuatu yang selama ini sudah ditekuni. Akan tapi dengan perlahan. Jadi kita membiasakan dengan banyak bercerita tentang kemuliaan dan seterusnya. Buktinya ini, kalau sudah diputar tuh diem sampai kapanpun. Padahal nggak ada paham dia. Ada semacam itu, ada orang kayak gini. Artinya sama. Tinggal kita bagaimana membiasakan. Mungkin selama ini kita sendiri baru ada kesadaran bahwasanya TV membahayakan misalnya. Dan sadar kita mungkin baru beberapa bulan yang lalu. Kalau kita merubah hari ini ya tentu susah. Tidak seperti itu, akan tapi kemauan untuk merubah itu harus ada di dalam diri kita sendiri. Kemudian kita melalui proses yang panjang. Mungkin ya anak-anak kita ajak bercerita atau kita kurangi mungkin bercerita tentang kemuliaan menjadi orang yang soleh, orang baik. Terus yang dibicarakan begitu. Dan juga kadang itu bagaimana kita bisa mengatakan, nak jangan kau tonton itu, tapi suatu ketika ditemukan bapak ibunya nonton misalnya. Ini kan memang kalau kita mendidik harus berangkat dari kita sendiri. Kita mencoba membiasakan dengan bahkan kalau sudah kita sering bicara, misalnya mohon maaf, kalau anak kita senang dengan sebuah tontonan, maka jangan ditegur saat dia menonton. Mungkin suatu ketika kita lagi nyantai kemana, lagi makan bersama di mana, kita berbicara. Jadi ada sebuah sinetron yang katanya para ustadz itu tidak baik, kita tidak boleh nontonnya karena membahayakan, karena gini. Apa sih judulnya? Disebut suatu judulnya ada ini, termasuk bahkan judul sinetronnya pun jangan langsung disebut.
Di antaranya adalah sinetron ini. Jadi kalau kita harus hati-hati Dedek ya. Ngerti sayang? Ngerti ya, pokoknya kita tidak boleh nonton ya, karena itu tidak baik dan sebagainya. Diceritakan. Kemudian suatu ketika lihat, kira-kira dia denger ya. Iya. Kalaupun seandainya dia lagi nonton, tidak usah kita pergoi. Loh, kamu nonton ini ya? Tidak. Kita aja duduk bareng. Dedek, ini film sinetron apaan sih? Iya. Dia sudah bingung dia. Aduh, Dedek kok nonton ini gimana sih? Astagfirullah, mama nggak mau nemeni. Takut ya gitu kan. Dia pikir sendiri, dia toleh gitu ya. Jadi jangan cara yang halus lah, karena mereka punya jiwa, punya kebiasaan, punya keinginan dan punya kesenangan. Kalau orang punya kesenangan gimana aja akan dipotong gitu, akan menjadi musuh. Maka penasaran, namanya anak kecil penasaran. Kenapa sih tidak boleh? Kenapa sih gitu ya? Baik, itu adalah tentunya kita dengan cara yang lembut dan halus kita biasakan. Kita ajak ke majelis, kita ajak. Dan mungkin tidak gini loh, kalau kita ingin menjauhkan anak dari nonton itu, tidak boleh langsung kita katakan jangan tonton itu. Akan tapi mungkin kita bisa membuat hiburan yang lain bersamaan dengan waktu itu yang menarik baginya. Mengalihkan dahulu dong. Setelah mereka sudah sering terputus mudah. Kalau orang biasa merokok suruh meninggalkan rokok tentu susah. Itu kan canduannya. Akan tapi kalau ternyata diganti permen, diganti macam-macam, mungkin perlahan dialihkan lah. Jadi seperti itulah kasusnya. Jadi Anda punya niat sudah sangat bagus. Yang kami temukan, kesadaran kita itu sudah nomor satu pentingnya. Kemudian setelah kesadaran adalah prosesnya yang baik gitu ya. Niat ya, dengan niat yang kuat. Yang menjadi masalah nggak sadar, itu loh yang paling berbahaya. Maka kalau ada orang bertanya seperti penanya ini, namanya sadar, dan itu sudah kemuliaan yang luar biasa. Dan kami berharap bahwasanya semua yang mendengar radio ini juga punya pertanyaan semacam itu. Biarpun masih menemukan kesulitan di saat menerapkan kesadaran tersebut untuk anak-anaknya. Tapi lumayan dengan sadar itu sendiri. Orang sadar itu akan membuat dirinya itu punya proses secara otomatis. Karena sadar. Coba ya. Kalau sadar bahwasanya air yang digunakan mandi itu adalah bikin gatel, apa sih yang terjadi pada orang tersebut kira-kira? Ya nggak mau mandi pakai itu. Mungkin atau berpikir, tapi tidak ada air lagi. Cari penangkalnya segala macam. Kan ada sadar dulu. Tapi kalau nggak sadar bagaimana? Ya jebur saja di situ kan. Jadi sadar itu loh yang akan membuat otak berpikir ya, membuat proses itu sendiri. Jadi semua yang sadar seperti penanya itu sungguh luar biasa. Yang menjadi masalah hanya para orang tua yang tidak menyadari. Baik. Terus yang tadi berkaitan dengan tetangganya kurang ibadahnya. Maka bagus, dan itu tadi kalau ini sesuai dengan topik ya, masalah hadiah yang kami dengar tadi ya. Dalam memberikan hadiah pun harus cerdas. Khususnya ini menjelang hadiah puasa atau hadiah lebaran. Sangat bagus. Jadi kalau Anda memberikan hadiah, sekiranya hadiah itu yang bisa Anda petik di akhirat. Hadiah DVD. Nah, kira-kira bagaimana? Mau ngerusak orang kan? Hadiah mukena, Al-Quran, buku bacaan yang bermanfaat, kan begitu ya? Itu adalah hadiah. Makanya kami ini mumpung masih ingat nih, kalau Anda menyiapkan hadiah lebaran untuk saudara, kerabat, sahabat, handetolan, maka berpikirlah bahwasanya hadiah yang aku berikan adalah hadiah yang bisa aku petik nanti di akhirat. Hadiahnya CD goyang pinggul misalnya. Ya itu bersama di dalam tontonnya CD itu. Ini hadiah untuk anakku tercinta. Ini adalah untuk sahabatku tercinta. Karena aku melihat sebuah film yang dahsyat, indah, maka saya kirim. Sekalian DVD-nya. Masya Allah, akhirnya rusaklah orang. Akan tapi ternyata Al-Quran yang dikirim, buku bacaan yang mulia. Apalagi misalnya mukena seperti yang Anda lakukan adalah sebuah kemuliaan dan tidak salah, tidak benar. Mukena tidak akan dipakai meceng nantinya. Mukena tidak dipakai ini. Anda sudah benar, itu langkah pertama Anda. Akan tapi langkah selanjutnya tidak boleh Anda salah lalu berkata sudah cukup, yang penting saya sudah ngasih. Oh tidak, Anda harus tetap merasa belum cukup. Tidak boleh Anda berkata, berarti saya tidak dosa dong kalau saya diam. Oh enggak, Anda akan berusaha jika diam. Artinya apa? Anda harus terus berusaha. Ketahuilah bahwa sekali Anda berusaha untuk menjadikan dia itu sholat, maka Anda sudah mendapatkan pahala. Anda memberikan mukena, Anda mendapatkan pahala. Anda mengingatkan yang ketiga, Anda mendapatkan pahala. Kapan Anda mengingatkan, mendapatkan pahala. Sampai paling tidak Anda harus ada ternyuh, greget di dalam hati Anda untuk merubahnya. Jangan sampai ada di hati semua juru dakwah, lalu berkata bahasanya, sudah kalau tidak mau terserah, nggak ada boleh begitu. Itu namanya putus asa. Harus tetap ada keinginan-keinginan. Baik. Jadi tidak boleh putus asa, tidak boleh terhenti. Tidak boleh ada kata yang penting saya sudah tidak dosa lagi. Oh, nggak ada kata itu. Harus kita tetap mencari kemuliaan yang tidak ada hentinya, terus dan terus dan terus. Allah alam bisawab. Baik, subhanallah. Abang menambahkan, terima kasih Bu ya. Abang cukup, dan satu penelpon lagi kita sapa Om Riyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersama. Selamat. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Iya, dengan siapa di mana, Ibu? Hamba Allah di Cirebon. Hamba Allah di Cirebon. Ya, silakan dengan Buya dan Bang Ha. Iya, assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Ini Buya, apabila seorang wanita itu sedang berpuasa, kemudian di tengah hari itu batal itu karena kedatangan haid atau nifas, maka puasanya itu apakah harus dibatalkan atau bisa ditahan sampai maghrib? Ya. Udah, gitu aja Bu. Ya. Baik. Ya. Baik, ya, terima kasih. Langsung ditanggapi gimana Bu? Ya. Subhanallah. Ya Bu ya, langsung aja ya. Ya Bu ya, gimana Bu ya? Kalau misalkan kita sedang berpuasa di pertengahan hari ada datang bulan. Datang bulan adalah hal yang membatalkan puasa. Maka kapan datang bulan maka batallah puasa. Langsung aja ya. Kemudian bagi orang yang membatalkan puasa karena uzur. Iya. Karena uzur, maka dia tidak harus menahan. Artinya dia boleh makan saat itu. Akan tapi ada wajib imsak, menahan untuk tidak makan dan minum. Biarpun puasanya sudah batal, bagi siapapun yang membatalkan puasa karena sengaja dengan kekurang ajaran. Misalnya atau yang wajib puasa saat itu. Misalnya kita lagi wajib puasa. Kemudian kita melakukan sesuatu yang tiba-tiba menjadikan kita batal. Kan? Atau kadang nggak kuat ya. Kalau nggak kuat lah boleh batal makan. Ya, jadi karena kita melakukan sesuatu yang batalkan, misalnya sesuatu yang menjadikan kita batal, apa saja? Misalnya apakah dengan nakal tiba-tiba makan di siang hari, batalin puasa. Maka dia wajib menahan sampai buka lagi. Karena apa? Dia waktu melanggarnya dengan nakal. Iya, dengan nakal. Tapi kalau ada orang yang berbuka karena uzur semacam itu, maka dia tidak wajib imsak. Jadi ada keterangan para ulama, imsak itu menahan. Jadi jangan mentang-mentang orang sudah batal puasa, misalnya Bang Riyad tadi malam tidak niat puasa Ramadan ya, sehingga puasanya di pagi hari tidak sah kan? Iya. Bukan mentang-mentang tidak sah boleh makan, tidak, wajib imsak. Wajib menahan. Puasa secara lahir, batinnya tidak ada. Karena wajib, kalau tidak haram dosa hukumnya. Ya, itu harus dipahami. Jadi pertanyaan Ibu kayaknya menyangkut masalah. Jadi diet boleh saja, karena dia sudah batal. Yang membuat batal bukan dirinya sendiri, tapi Allah kirim datang bulan, kemudian dia batal. Baik Bu ya. Dan ngomong tentang haid, misalnya berhentinya itu pas waktu zuhur Bu ya. Nah, terus bersuci waktu duhur, konon katanya menahan juga menuju waktu maghrib, betul kan? Tidak wajib. Asalnya dia adalah boleh. Sebab sunnah saja untuk bisa imsak, sunnah untuk menahan. Karena dia sudah dalam keadaan suci. Kan tapi tidak wajib. Yang wajib tadi gambar yang tadi surahnya. Baik. Cukup Bu ya? Ya. Abang? Cukup. Baik, kita menuju SMS Center terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa barik alaihi. Baik, untuk Buya, Bang Hak, Muti serta Om Riyad yang selalu dirahmati Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ada hamba Allah Buya dan juga Abang di Tegal mau bertanya bagaimana cara menasehati seorang adik laki-laki yang belum mau berpuasa Ramadan, yang paling membuat sedih jika dinasehati secara halus sepertinya tidak mendengar, tapi jika dinasehati secara keras mengamuk. Dan sudah begitu juga teman-temannya itu ikut-ikutan di rumah makan di siang hari pada bulan Ramadan. Dan di saat adiknya ngomong itu teman-temannya senyum-senyum aja, seneng Bu ya, katanya gitu. Yang jadi masalah kedua orang tua sudah tidak ada, kakak-kakak yang besar juga jauh Bu ya. Gimana solusinya Abang juga? Iya, ini jadi abang ini ya. Bukan orang tuanya sudah nggak ada soalnya Muti ya. Iya, jadi yang pertama keadaan watak seperti itu nggak ujuk-ujuk begitu ya. Iya, seperti yang disampaikan Buya tadi ya. Iya, tidak semena-mena dia jadi seperti itu kecuali melalui prosesnya. Nah, lingkungannya,
teman-temannya itu yang menjadikan bagaimana dia bertabiat seperti itu. Maka kalaupun kita harus merubah dia, yang paling harus kita lakukan pertama merubah komunitasnya terlebih dahulu. Di lingkungan yang baik akan menjadikan cara berpikirnya juga baik. Kalau begitu coba deh kita ambil apakah kita bisa memindahkan dia dari lingkungan yang buruk tadi dengan lingkungan teman-temannya kepada lingkungan yang lebih baik. Karena merubah orang yang biasanya di comberan, dimandikan, sudah bersih nih, lalu biasa balik ke comberan lagi, ya tetap kotor lagi. Ya, jadi semena-mena dia berbuat seperti itu karena ada dampak-dampak sebelumnya. Maka lihatlah apa yang menjadikan sebab-sebab dia berbuat seperti itu. Lalu baru kemudian kita memberikan logika yang sehat kepada dia. Bahwa sesungguhnya kalau engkau berteman dengan orang-orang yang tidak baik, engkau akan digolongkan seperti itu. Dan betapa sangat meruginya loh. Kalau engkau ingin jadi baik tetapi engkau berteman dengan orang-orang yang buruk, menjadikan kau buruk, dan engkau akan digolongkan seperti itu, kan sangat rugi. Ayo deh, mau nggak untuk merubah sesuatu yang lebih baik? Itu yang pertama, memindah. Bagaimana upaya kita memisahkan dia dari komunitas yang sebelumnya. Yang kedua gini, orang yang hendak berubah itu ada titik nadir. Atau titik nadir itu apa ya? Titik balik. Titik balik. Mungkin kita perlu memberikan dia rasa takut. Bukan dengan kalimat keras, tapi dengan kalimat takut. Misalnya gini. Misalnya begini. Tahu nggak kalau orang yang tidak berpuasa itu Allah azab dengan siksa yang amat berat. Dan siksa itu belum tentu kau bisa bayangkan betapa sakitnya. Tahu nggak orang yang tidak menghargai dan tidak memuliakan di bulan Ramadan? Nah, itu kan rasa takut yang ditanamkan. Dan biasanya kalaupun mereka itu tertawa segala macam mendengar itu, ya karena lingkungannya tadi. Ya, semoga kita tidak menasihati orang yang biasa bolak-balik ke comberan kan. Nah, tetapi ketika rasa takut sudah ditanamkan kepada dia, paling tidak ketika dia berteman dengan yang lain dia akan mikir gitu. Paling tidak dia akan mikir, apa iya ya benar juga kakak saya ngomong, benar juga ya kakak saya bicara seperti itu, teman-temanku nggak ada yang baik, mereka mengajak begini begitu. Oh, ada muncul pemikiran-pemikiran seperti itu. Jadi jangan berhenti menyampaikannya sementara teman-temannya berupaya terus mengganggu pola pikirnya ya Bang. Sementara kita nasihatinya sewaktu-waktu. Kalah ya Bang berarti, nggak sebanding. Nggak sebanding. Maka kalau semakin kuat mereka mencokol di pikiran adik kita, maka kita juga harus semakin gencar merubah itu. Tetapi ajak dengan uswatun hasanah, dengan contoh yang baik. Sehingga kalau Abang belum tahu umurnya dia berapa ya. Kalau misalnya umurnya masih anak-anak, itu masih bisa segera dialihkan gitu loh. Jangan sampai sudah tumbuh semakin besar, semakin sulit. Seperti pohon yang akarnya sudah semakin kuat kan. Semoga kita bisa melihat kalau memang ini masih bisa segera hindarkan dengan teman-temannya. Kemudian kumpulkan dengan yang baik, lalu berikan rasa takut kepada mereka. Karena ketakutan itu bisa memunculkan sifat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut menjadi takwa ya Bang. Bu ya, silakan Abang, terima kasih. Masya Allah. Ini seperti itu memang merubah pergaulan juga penting. Pendekatan yang tidak ada hentinya juga penting. Mengalihkan daripada kesibukan negatifnya itu penting. Memang harus selalu dipikirkan yang demikian itu. Dan paling menonjol tadi kelihatannya pergaulan. Gimana kita bisa memberikan nasihat kalau temannya juga kurang baik. Maka dari itu, wahai para perindu kemuliaan, hati-hati dengan kawan. Ya, kawan itu luar biasa pengaruhi. Bahkan tadi saya cerita ada ustadz di Jawa Timur, itu ada salah satu ustadz tiba-tiba nangis dia ngomong, anaknya di siang hari bulan Ramadan dengan 5 anak SD kelas 6 kelas SD kelas 6 keluar dari rumahnya seseorang, itu mukanya muka aneh. Maksudnya? Wajahnya tuh lihat aneh begitu kan, kebaca namanya anak kecil kan belum bisa menyembunyikan seperti anak dewasa yang berbohong. Setelah itu dilacak, ternyata apa? Di rumah itu dia makan-makan, di rumah kosong tadi dia makan-makan, lebih dari itu sambil nonton film yang tidak baik. Lalu ustadz itu menangis dan berkata, ini saya yang ustadz, di rumah saya anak saya tidak kurang-kurang pendidikan. Bagaimana yang bukan ustadz yang ada di luar sana? Nah, ini artinya apa? Pergaulan sungguh sangat mengerikan. Makanya satu sisi, di saat ada maraknya anak-anak kecil yang ingin belajar
belajar mondok, nyantri, belajar agama, itu sebenarnya kabar gembira. Seperti Al-Bahjah sekarang meludak santri-santri itu. Setiap saat kita bersyukur, ya Allah, ini dia banyak kesadaran untuk menyelamatkan anaknya dari budaya-budaya di luar, pergaulan yang tidak baik ya. Jadi pergaulan, betul sampaikan Bahak tadi, benar, kawan, teman itu mempengaruhi. Jadi kalau bisa kita menjadi teman baik untuknya, kita sebagai saudara, lebih akrab daripada kawan-kawannya, bukan dengan amarah, bukan cemberut, bukan dengan caci maki. Kemudian perlahan nanti kita akan bisa memberikan masukan yang positif kepada anak tersebut. Baik. Terima kasih. Buya dan juga Bang Hak, kita menuju Tanjung Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Haji Yanto, terima kasih sudah tergabung lagi Yahoo Messenger kami. Buya dan juga Bang Hak mau tanya, pendidikan anak yang efektif oleh ayah dan ibunya itu, kadang-kadang anak ada kecenderungan dekat dengan ibu atau ayahnya. Dan mendidik anak itu senang salat berjamaah ke masjid, gimana caranya? Ya, tipsnya Buya, caranya biar dekat. Kalau masalah kedekatan itu memang tidak bisa dibuat-buat ya. Tiba-tiba seorang anak perempuan dekat sama bapaknya, itu bukan karena bukan karena urusan-urusan apa ya, mungkin karena bapaknya lembut dan seterusnya, atau punya kelebihan ya, atau dekat dengan ibunya, itu tidak bisa dibuat-buat ya. Memang begitulah anak. Akan tapi berusahalah kita sebagai orang tua untuk bisa dekat kepada semuanya. Membuat nyaman kita berkomunikasi dengan mereka ya, dengan kelembutan perilaku, santun, kemudian juga kebijakan dalam mengambil keputusan, sehingga anak dekat dengan kita. Paling tidak yang kita inginkan adalah anak tidak merasa ragu untuk menyampaikan sesuatunya. Ini adalah mukadimah pendidikan anak di saat dewasa. Jangan sampai anak curhat kepada teman-temannya tapi tidak pernah curhat kepada orang tuanya. Sehingga yang memberi masukan adalah orang lain yang tidak punya kepentingan kepada anak tersebut, kecuali kepentingan syahwat, suka-suka dan seterusnya. Baik, kemudian masalah mendidik anak untuk bersolat berjamaah, sholat jamaah itu kan buah ya. Sholat berjamaah buah daripada kerinduan anak untuk baik, kan begitu ya. Jadi bukan sholat jamaah segala, sholat jamaah adalah buah. Tentunya kebaikan bukan di saat sholat berjamaah saja kan, akan tapi bagaimana dia berbakti pada orang tua, santun kepada sesama, kemudian juga bagaimana dia punya akhlak yang mulia. Itu kan proses yang panjang. Maka kembali semuanya kepada pendidikan. Dan pendidikan yang paling pertama dan utama sebelum masuk universitas atau pondok pesantren adalah di rumah sendiri. Rumah tua surgaku, yang di rumah ada pendidikan baik, muliaan, sholatnya. Sampai anak kecil itu tidak pernah diajak pun ternyata ngikut. Kenapa? Karena sering lihat abahnya pergi ke masjid. Lalu bercerita banyak di masjid, kita sholat berjamaah, doa bareng sayang. Akhirnya dia ikut masjid. Masa masih kecil. Ya ini memang dirindukan dulu dong. Jadi ada anak kecil yang ikut ke masjid ya. Padahal apa sih di masjid, dia juga tidak bisa sholat kan. Tapi kenapa dia senang itu? Karena ada kedekatan dengan orang tuanya. Bukan nak undang rumah kita. Kalau tidak ke masjid maka tidak saya kasih uang saku. Kalau enggak begitu. Jadi ada kesejukan ya, pendekatan hati ya, pendekatan kasih sayang. Nanti secara otomatis dia. Dan kita ingin membuat rumah tangga semuanya seperti itu. Amin. Rumahku. Iya, jadi bukan peraturan yang diterapkan tapi tindak laku dari orang tuanya. Menumbuhkan kecintaannya Bang ya. Contoh ya langsung. Kenapa Bang ketawa? Ya enggak, banyak orang ingin mendapatkan kebaikan, padahal kebaikan itu betul sekali Buya katakan itu buah. Iya. Karakter, kebaikan, sikap itu buah. Yang dia muncul dari kebiasaan-kebiasaan. Ditanam benihnya Bang. Iya, ada benihnya, betul. Makanya contoh itu menjadi bagian dari benih. Ya, kadang-kadang anak kecil itu akan lebih suka meniru dibanding mendengarkan. Betul. Iya. Jangan anak kecil yang ngede aja kayak gitu, Bang. Setiap hari. Iya, setiap hari itu. Betul ya. Nah, sementara tidak ada uswah kebaikan misalnya, karena ku anfusakum. Berarti kalau ku anfusakum itu kan cobalah untuk pribadimu dulu, jagalah dirimu, wa ahlikum, baru keluargamu. Berarti tuntutannya itu memerintahkan kepada pribadi kita menjadi contoh yang betul-betul bisa dibanggakan oleh mereka, dilihat oleh mereka. Lalu itu menjadi pemahaman. Makanya seorang anak yang hidup di keluarga yang tidak harmonis akan menjadikan memandang buruk pernikahan. Iya. Akan selalu begitu. Karena yang dilihatnya begitu terus ya Bang? Iya, karena yang dilihat begitu. Sehingga mengatakan bahwa menikah itu nggak baik. Seorang ibu tuh begitu, seorang ayah tuh begitu. Yang dilihat adalah bagaimana ketidakbaikan dalam rumah tangga. Iya. Betul sekali. Jadi kebaikan itu sebuah buah.
ya, buah yang hasil yang hasil dari kebiasaan dibentuk dari pemikiran-pemikiran kita. Makanya perlu ada pemahaman yang baik, wawasan yang bagus, sehingga dengan wawasan itu dia akan biasa melakukan sesuai dengan apa yang dipikirkan. Nah, bayangkan kalau yang dilihatnya itu adalah film Tom and Jerry, ya, bayangkan film Tom and Jerry itu kan berantem terus ya, pentung sana pentung sana, bertengkar nggak pernah berhenti, nggak pernah ada berteman, siasat-siasatan gitu, sehingga menurut dia mungkin seperti itulah seharusnya yang sebenarnya gitu. Itu menjadi pemikiran di alam sadar. Masuk ke memorinya, Bang. Betul, dan itu akan menjadi habit, kebiasaan dia. Maka hati-hati dengan informasi. Betul-betul tadi Buya katakan, betul sekali, TV itu bisa sangat-sangat merusak pola pikir. Nah, kalau sudah pola pikir yang terusak, maka tindakannya sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Nah, tindakan berulang-ulang menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan menjadi karakter. Karakter menjadi bagaimana orang itu baik atau buruk. Jadi jangan meminta buah yang manis kalau bibitnya nggak ditanam. Betul Bang. Kita pengennya langsung panen. Nggak dipupuk, nggak diapa-apain, nggak dirawat, Bang. Betul. Nggak mau buat tengah jalan ya jadinya. Baik, Abang, terima kasih Buya. Dan satu pertanyaan dari sahabat kita melalui FB menjadi pemungkas ya kebersamaan kita sekaligus klub Buya dan juga Abang. Ada Anasta Anuririn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua dapat bertemu dengan Ramadan dan juga istiqomah dalam kebaikan. Amin. Buya dan Bang Hak, saya mau bertanya, bagaimana jika niatnya menyediakan makanan yang enak saat berbuka dan sahur agar anak-anak dan adik-adik yang masih kecil itu semangat dalam menjalani ibadah puasa? Dan apakah itu niat yang salah dan bagaimana caranya agar melatih anak-anak kecil menjadi seorang yang sederhana tapi tetap memuliakan Ramadan? Baik. Salah nggak tuh, Bang? Iya. Kalau kita nyiapin makan yang lebih enak dari biasanya. Ya, enak itu relatif ya. Enak itu relatif. Kata aku enak, kata Abang enggak? Betul, ya. Misalnya dianggap mewah, belum tentu seseorang menganggap itu mewah karena kebiasaannya makannya begitu saja. Bisa jadi satu keluarga mengatakan menu daging itu sesuatu yang mewah. Buat keluarga lain memang biasanya juga begitu. Ikan asin yang mewah, Bang, karena nggak ketemu-temu ya. Nah, itu dia. Makanya keunikan di dalam menu itu bukan menjadi tolak ukur. Karena apakah itu sifatnya enak atau tidak bukan menjadi ukuran, kecuali kalimatnya itu berlebihan. Apakah salah kalau saya berlebihan menambah-nambahkan sesuatu gitu ya, sehingga untuk membuat mereka lebih terangsang segala macam. Loh, kalau latihan, makanya kan latihan. Nah, anak-anak itu bagaimana sih pengen dirangsang kan? Ayo puasanya supaya bagus, supaya indah, supaya kuat nih minumnya ini. Boleh-boleh saja diberikan sugesti yang baik, tetapi tidak berlebihan gitu. Saya khawatirnya kalimat enak itu melebih-lebihkan gitu ya. Yang harusnya tidak ada diada-adakan. Nah, itu yang akhirnya akan keliru. Emang pastinya sini budget lebih, Bang, itu aja. Iya. Nah, kalau dari yang biasa. Nah, kalau yang sudah begitu berlebih-lebihan akan melebihi budget anggaran gitu ya. Tapi saya begini, dari dulu saya kecil itu kalau puasa itu ada menu namanya abon sapi itu ya. Nah, buat sahur, Bang. Iya, itu saya tidak menyebut merek kan. Iya. Umum ya. Sama mie instan ya. Umum ya. Dan itu sampai detik ini itu teringat terus. Jadi seperti menu wajib tuh. Jadi akhirnya memang tersedia, Bang, setiap betul. Kalau orang tua dulu itu menu-menu di bulan lain nggak ada. Ketika Ramadan pasti ada itu. Ada itu. Jadi ada dorongan, saya ingin sekali ketemu di bulan Ramadan. Salah satunya itu rindu sama menu itu. Padahal menu itu bisa produk itu bisa dibeli kapan saja. Tapi nikmatnya berbeda. Nah, boleh-boleh saja, asal tidak berlebihan. Karena akan berlebihan itu mendidik sesuatu yang tidak baik. Betul. Buya, nasihat kita sekaligus kita tidak jarang makan enak. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib pun suatu ketika ditanya, engkau minum air sejuk, air dingin? Iya, aku minum air dingin, astakhrija syukra, untuk aku bisa mengeluarkan syukur dari diriku sendiri. Jadi kita memakan enak itu untuk mengeluarkan makna syukur sesungguhnya. Tapi tadi disinggung sama Bang Hak, enak kan tidak harus mewah kan begitu. Kemudian dan tidak harus berlebihan.
Bahkan enak itu gimana sih makna enak itu ya relatif. Maka bukan harus mewah dan tidak harus berlebihan. Yang menjadi masalah latahnya masyarakat kita ikut-ikutan urusan makanan. Masa makan saja perlu ratusan ribu ya, padahal bisa saja dengan ala kadarnya ya. Dan bahkan yang merindukan betul kalau Bang, nasi jagung kan tidak pernah ada. Ternyata di sebagian tempat itu sekarang menjadi tren, orang pada suka nasi jagung kan begitu ya. Jadi ketahuilah bahwa enak bukan dilarang, tapi yang dilarang adalah berlebihan. Kemudian enak sendiri adalah bukan mewah, akan tapi enak itu adalah yang mengundang selera. Dan bumbu atau apa lauk yang paling enak itu sendiri adalah namanya lapar. Sebenarnya itu sudah luar biasa. Setuju. Ya, memang betul hakikat apapun itu. Hakikat sudah puasa. Sampai Rasulullah menyebutkan bahwasanya lisaimi farhatani. Orang yang berpuasa itu punya dua kesenangan. Yang satu kesenangan waktu berbuka, semuanya jadi enak. Yang kedua kesenangan waktu ketemu Allah mau diapain lagi, kan begitu ya? Baik. Subhanallah, luar biasa. Abang ketawa, pasti abang lapar kan? Iya, saya baru menyadari bahwa bumbu yang paling enak di makanan itu adalah laparnya. Dan udah yakin itu ya Bang ya? Iya pasti. Ada lapar apa aja. Iya benar. Baik, subhanallah. Buya dan juga Abang, kita udah di penghujung kebersamaan Umrah juga ya. Pembekalan yang luar biasa Buya untuk menikmati Ramadan. Silakan. Jangan lupa memohon kepada Allah, karena permohonan ini juga terkandung makna kesadaran. Mohon ya Allah, bantulah aku untuk bisa menghidupkan bulan Ramadan dengan ibadah. Itu harus minta kepada Allah, jauhkan aku dari maksiat. Disebut maksiat ini Allah, mataku suka jelalatan di bulan Ramadan, ngadu di tengah malam. Semua kesalahan-kesalahan kita, pelanggaran-pelanggaran kita di luar Ramadan, ayo kita adukan kepada Allah agar dihilangkan di bulan Ramadan. Dan makna permohonan itu adalah makna kesadaran dan akan membuahkan, insyaallah membuahkan hasil Ramadan maksimal ibadah, sehingga kita keluar dari Ramadan minal a'idin wal faizin. A'idin maknanya kembali kepada Allah dengan pengampunan, faizin yang beruntung dengan pahala yang berlipat ganda. Semoga Allah memudahkan kita di dalam menghidupkan bulan Ramadan, memuliakan kita di bulan Ramadan, dan mengampuni dosa kita, dan berikan kepada kita kekuatan, kesehatan lahir dan batin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin rabbal alamin. Abang terima kasih, Buya terima kasih. Lapar kan Om? Tahu aja Mutimah. Iya, saatnya kita makan kalau gitu ya. Terima kasih juga untuk sahabat media partner yang sudah merilis 92,9 FM Cirebon ya. Untuk Radio Kuningan, Radio Majalengka, Big Radio Batam, Radio Wadi Sukabumi, Radio Q Bandung, Radio Samara Tulung Agung, Radio MBS FM Gresik dan juga Blitar, Radio Darul Mustafa Lumajang Jawa Timur, Radio Azam di Karimun Kepulauan Riau, Radio Streaming Arif Lampung, Radio Madinatus Salam di Kalimantan Selatan. Dan juga ada sahabat-sahabat kita di Radio Panua Pohuwato Gorontalo ya. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengakses audio streaming kami di www.buyayahya.rg, radioonline.com, tunein.com, dan juga di inspirasihati.com ya. Mohon maaf untuk sahabat-sahabat yang sudah tergabung bersama kami namun belum sempat kami sapa ya. Insyaallah akan pembelajarannya kita lanjutkan Ramadan nanti di Rumahku Syurgaku. Kami berempat pamit undur diri. Om Reza, Jum'ah Mubarakah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.